Bayangkan sebuah penemuan yang mengguncang dunia. Gerbang purba tersembunyi ribuan tahun. Kini ditemukan tim Dr. Adrian Kamar. Cahaya misterius menari mengikuti pikiran manusia. Bayangan makhluk dari dimensi lain mengintai, dan energi purba yang hidup mulai memengaruhi alam, cuaca, bahkan pikiran manusia. Dari artefak awal yang memicu kegemparan ilmiah hingga rahasia yang menuntut niat murni, setiap langkah tim menghadirkan ketegangan, keajaiban, dan ancaman nyata. Dunia menahan napas menyaksikan fenomena yang mengubah batas sains, sejarah, dan moralitas. Siapakah yang akan mengendalikan kekuatan purba ini? Apakah manusia siap menghadapi misteri terbesar dalam sejarah umat manusia? Sebuah penemuan mengejutkan mengguncang dunia ilmiah hari ini. Tim Ekspedisi Arkeologi Internasional mengumumkan bahwa mereka menemukan artefak kuno yang hingga saat ini tak bisa dijelaskan. Artefak itu ditemukan di sebuah gua tersembunyi di pegunungan terpencil, dan segera menarik perhatian para ilmuwan dari seluruh penjuru dunia. Alat-alat deteksi modern yang dibawa tim menunjukkan fenomena aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Energi yang terpancar dari artefak melebihi batas pengukuran normal, menimbulkan cahaya samar yang bergerak mengikuti gerakan tim peneliti. Kejadian ini membuat para ilmuwan terpana, tercengang, dan tak mampu memberikan penjelasan ilmiah konvensional. Dr. Adrian Kamar, pemimpin tim, menggambarkan momen penemuan itu sebagai perpaduan antara kegembiraan dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia menambahkan, kami merasa seolah sedang menyentuh sesuatu yang bukan hanya sejarah, tetapi juga memiliki energi yang hidup. Pernyataan ini memicu spekulasi global, dari akademisi hingga publik umum, tentang arti sebenarnya dari artefak misterius ini. Media internasional pun segera menyorot penemuan ini sebagai salah satu temuan arkeologi paling misterius abad ini. Beberapa ahli berspekulasi apakah artefak ini merupakan kunci menuju sesuatu yang lebih besar. Apakah itu portal, ruang suci kuno, atau teknologi yang terlupakan ribuan tahun lalu. Pemerintah setempat langsung menutup lokasi penemuan dengan alasan keamanan. Namun bocoran foto dan video dari ekspedisi telah menyebar luas di internet, memperkuat rasa penasaran publik dan memicu diskusi panas di media sosial dan forum-forum ilmiah. Dunia bertanya-tanya, apakah kita benar-benar siap menghadapi misteri sebesar ini? Dengan energi yang masih terus terdeteksi dan pertanyaan yang belum terjawab, dunia menunggu dengan napas tertahan. Apakah artefak ini awal dari penemuan ilmiah revolusioner, atau pertanda sesuatu yang lebih besar dan berbahaya? Satu hal pasti, penemuan ini telah membuka pintu ke misteri yang selama ini hanya ada dalam legenda dan mitos. Setelah kegemparan global atas penemuan artefak misterius, tim Dr. Adrian Kamar memulai penelitian lebih mendalam. Mereka menemukan serangkaian naskah kuno di perpustakaan tersembunyi dekat lokasi penemuan, yang menggambarkan sesuatu yang disebut Ruang Maha Kudus. Naskah itu penuh simbol yang belum pernah dilihat sebelumnya, bahasa yang sulit diterjemahkan, dan petunjuk yang membingungkan tentang kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam artefak tersebut. Ketegangan meningkat ketika salah satu anggota tim menemukan sebuah gambar yang tampak seperti portal bercahaya yang sangat mirip dengan artefak yang baru mereka temukan. Naskah itu memperingatkan bahwa hanya mereka yang layak dan berhati murni yang dapat membuka gerbang tersebut tanpa konsekuensi fatal. Tim mulai merasakan adanya tekanan emosional dan psikologis, seolah energi artefak mempengaruhi pikiran mereka. Dr. Kamar memutuskan untuk memanggil ahli sejarah dan linguistik dari berbagai negara untuk membantu menerjemahkan naskah kuno itu. Para ahli tercengang ketika menemukan bahwa naskah tersebut bukan hanya catatan sejarah, tapi semacam petunjuk untuk mengakses ruang Maha Kudus, tempat yang diyakini menyimpan kekuatan purba yang bisa mengubah dunia. Spekulasi global mulai merajalela. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa artefak ini bisa menjadi penemuan ilmiah terbesar dalam sejarah manusia, sementara sebagian lainnya memperingatkan adanya bahaya yang belum dapat diprediksi. Media internasional kembali mengangkat berita ini, dengan judul-judul yang dramatis, gerbang purba terungkap, dan misteri energi yang tak bisa dijelaskan. Di tengah kegemparan ini, tim peneliti mulai mengalami kejadian aneh. Sensor energi artefak menunjukkan fluktuasi yang tidak biasa setiap kali mereka mendekati naskah. Beberapa anggota mengaku mendengar bisikan samar dan melihat bayangan yang seolah mengikuti langkah mereka di perpustakaan kuno itu. Ketegangan psikologis meningkat, dan rasa penasaran mulai bercampur dengan ketakutan. Sementara itu, pemerintah dan badan internasional mulai memperhatikan penemuan ini dengan serius. Mereka mengirimkan pengamat dan tim keamanan,
menyatakan bahwa artefak ini harus dijaga dengan ketat. Namun, keinginan publik untuk melihat artefak dan naskah itu semakin tinggi, memicu rumor dan teori konspirasi yang menyebar cepat di media sosial. Suasana menjadi semakin dramatis ketika tim menemukan catatan tambahan yang memperingatkan bahwa ruang Maha Kudus bukan sekadar ruang biasa, tapi semacam portal ke dimensi lain. Kekuatan yang tersembunyi di dalamnya konon mampu memengaruhi alam semesta, mengubah hukum fisika, bahkan mengancam keberadaan manusia jika salah digunakan. Ketakutan mulai muncul di antara anggota tim, beberapa mempertanyakan apakah mereka seharusnya terus melanjutkan penelitian. Di tengah dilema itu, Dr. Kamar menekankan bahwa mereka berada di ambang penemuan monumental. Ia berkata, ini bukan sekadar artefak atau legenda. Kita mungkin berada di depan pintu menuju sesuatu yang lebih besar dari imajinasi kita. Kata-katanya membangkitkan semangat sebagian tim, tetapi juga menimbulkan perdebatan sengit tentang risiko dan tanggung jawab moral. Beberapa malam berikutnya, fenomena energi semakin intens. Cahaya artefak terkadang memancar dengan intensitas yang hampir menyilaukan, dan alat deteksi menangkap gelombang aneh yang belum pernah tercatat di dunia ilmiah. Suasana di lokasi penelitian berubah menjadi hampir mistis, penuh rasa takut dan kagum sekaligus. Tim mulai merasa bahwa artefak itu bukan sekadar benda mati, melainkan sesuatu yang memiliki kesadaran atau tujuan tertentu. Dengan naskah kuno yang terus memberikan petunjuk, energi yang semakin terasa, dan ketegangan yang memuncak, dunia kini menunggu dengan napas tertahan. Misteri ruang Maha Kudus perlahan mulai terungkap, tetapi pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah manusia siap menghadapi kekuatan purba yang selama ini tersembunyi? Dan apakah artefak ini benar-benar akan membuka gerbang ke dunia yang selama ini hanya ada dalam legenda? Setelah penemuan naskah kuno yang mengungkap keberadaan ruang Maha Kudus, tim Dr. Adrian Kamar menyadari bahwa artefak yang mereka temukan bukan sekadar benda sejarah. Sensor energi menunjukkan fluktuasi yang semakin intens setiap hari, seolah artefak itu bereaksi terhadap kehadiran manusia. Cahaya samar yang pernah terlihat kini tampak lebih terang, bergerak seperti mengikuti setiap langkah peneliti di dalam gua tersembunyi itu. Ketegangan mulai memuncak ketika salah satu ilmuwan mengaku mendengar suara-suara misterius, bisikan yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Dr. Kamar mencoba menenangkan tim, tetapi rasa takut mulai menular, karena fenomena ini bukan lagi sekadar teori ilmiah atau legenda. Mereka benar-benar berada di hadapan sesuatu yang hidup. Naskah kuno yang diterjemahkan lebih lanjut memberikan peringatan yang mengejutkan, barang siapa membuka gerbang tanpa hati yang murni, akan menimbulkan kekacauan bagi dunia yang belum siap. Kata-kata ini menggema di benak tim, menimbulkan rasa takut sekaligus penasaran. Beberapa anggota mulai mempertanyakan apakah mereka harus terus meneliti atau menghentikan eksperimen demi keselamatan umat manusia. Di tengah dilema itu, media global kembali melaporkan perkembangan ini, mengangkat judul-judul dramatis, gerbang purba mulai bergerak, dan apakah dunia siap menghadapi ruang Maha Kudus? Spekulasi liar bermunculan, dari kemungkinan portal ke dimensi lain hingga kekuatan purba yang mampu mengubah alam semesta. Fenomena energi semakin nyata ketika alat ilmiah mulai gagal berfungsi di sekitar artefak. Kompas elektronik berputar tanpa kendali, kamera menangkap cahaya yang tidak bisa dijelaskan, dan sensor medan magnet menunjukkan lonjakan energi yang mengkhawatirkan. Dr. Kamar menyadari bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang sangat berbahaya. Semua peringatan dari naskah kuno mulai terasa nyata. Suatu malam, salah satu anggota tim melihat bayangan besar melintas di depan cahaya artefak, seolah ada makhluk yang mengintai dari dimensi lain. Kepanikan mulai muncul, tetapi rasa penasaran membuat sebagian tim tetap bertahan, ingin membuktikan kebenaran legenda ruang Maha Kudus. Dalam rapat darurat, Dr. Kamar menekankan perlunya hati-hati. Ia menyatakan bahwa energi artefak tampaknya bersifat selektif, merespons keinginan dan ketakutan manusia di sekitarnya. Setiap langkah tim kini harus diperhitungkan, karena kesalahan kecil bisa memicu konsekuensi fatal. Beberapa anggota mulai merasa cemas, sementara yang lain terobsesi untuk membuka rahasia gerbang sepenuhnya. Di luar gua, pemerintah dan badan internasional semakin memperketat pengawasan. Lokasi penelitian dijaga ketat, tetapi rumor tentang kekuatan artefak telah menyebar luas. Spekulasi publik ini berubah menjadi ketakutan nyata, dengan teori konspirasi yang menyatakan bahwa ruang Maha Kudus bisa menjadi ancaman global jika artefak itu jatuh ke tangan yang salah. Malam demi malam, cahaya artefak tampak berdenyut seperti jantung hidup.
Suara bisikan semakin sering terdengar, bayangan semakin jelas, dan alat-alat ilmiah semakin tidak bisa mengukur fenomena yang terjadi. Tim mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar peneliti. Mereka telah menjadi saksi hidup dari kekuatan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dengan energi yang semakin aktif dan peringatan kuno yang membayang, dunia kini menunggu dengan ketegangan luar biasa. Misteri ruang Maha Kudus perlahan berubah menjadi ancaman nyata, dan pertanyaan yang paling menakutkan tetap menggantung. Apakah manusia benar? Energi dari artefak yang ditemukan oleh tim Dr. Adrian Kamar mulai menunjukkan gejala yang lebih mengkhawatirkan. Cahaya yang dulu samar kini berdenyut kuat, seolah memiliki ritme sendiri. Sensor energi merekam fluktuasi yang tak stabil, lebih tinggi daripada apapun yang pernah tercatat manusia. Tim peneliti mulai merasakan getaran halus di tanah setiap kali mereka mendekati artefak, menimbulkan ketegangan yang hampir bisa dirasakan secara fisik. Beberapa anggota tim mulai mengalami pengalaman aneh. Penglihatan sekilas bayangan yang bergerak di tepi mata mereka, suara gemerisik yang tidak berasal dari manapun, bahkan perasaan seolah ada yang menatap dari dalam kegelapan gua. Dokter Kamar berusaha menenangkan tim, tetapi ia sendiri tidak bisa menolak rasa takut yang menyelinap setiap kali cahaya artefak meningkat. Peringatan dari naskah kuno yang mereka temukan di bab 2 semakin terasa nyata. Naskah itu menyebutkan bahwa saat gerbang mulai bernapas, kekuatan di dalamnya akan menguji hati manusia yang hadir di dekatnya. Setiap ketakutan, keserakahan, dan keraguan akan memicu respons energi yang tidak bisa dikendalikan. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa mereka bukan sekadar menyelidiki sejarah. Mereka sedang berdiri di ambang kekuatan purba yang hidup. Pada suatu malam, cahaya artefak tiba-tiba membesar dengan intensitas yang menyilaukan. Semua sensor elektronik langsung mati, kompas berputar liar, dan suhu udara meningkat drastis. Angin kencang berputar di dalam gua seolah alam semesta bereaksi terhadap keberadaan mereka. Tim menyaksikan fenomena itu dengan terkejut dan ketakutan, menyadari bahwa gerbang mungkin telah mulai aktif sepenuhnya. Ketika cahaya mulai memudar, seorang anggota tim, Elena, melaporkan bahwa ia melihat sebuah pintu bercahaya muncul di udara, seolah artefak telah memproyeksikan bentuk gerbang ke dunia nyata. Semua orang terpaku, tidak yakin apakah yang mereka lihat nyata atau ilusi akibat energi misterius yang mengelilingi artefak. Dokter Kamar memutuskan untuk mendokumentasikan setiap fenomena, meski hatinya penuh kekhawatiran. Energi yang terpancar kini tampak memiliki pola tertentu. Beberapa gelombang tampak mengikuti gerakan tim, sementara gelombang lain muncul secara acak, menimbulkan ketegangan psikologis. Beberapa anggota mulai mengalami halusinasi ringan, melihat bayangan atau simbol yang tampaknya berasal dari naskah kuno. Suasana di gua berubah menjadi hampir mistis, di mana ketakutan dan kagum bercampur tanpa bisa dibedakan. Di luar gua, pemerintah dan badan internasional terus memantau lokasi penemuan. Radar energi dan satelit mengirimkan data yang membingungkan. Gelombang energi tak biasa terpancar ke atmosfer, menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa luas pengaruh gerbang ini. Media internasional pun kembali mengguncang dunia dengan judul-judul dramatis, Gerbang Purba mulai bangkit, dan apakah dunia siap menghadapi ruang Maha Kudus? Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu anggota tim, Dr. Liang, tanpa sengaja menyentuh artefak. Sebuah gelombang energi langsung terpancar, membuat semua orang terhuyung dan cahaya di gua berkedip seperti nyala petir. Suara gemuruh rendah terdengar dari dalam gua, seolah gerbang itu menanggapi sentuhan manusia. Semua tim menyadari bahwa mereka telah memicu sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Diskusi sengit pun terjadi. Beberapa anggota menuntut untuk menghentikan penelitian, sementara Dokter Kamar bersikeras bahwa mereka harus memahami fenomena ini sepenuhnya. Pertaruhan moral dan ilmiah kini berada di garis depan. Apakah mereka berani membuka gerbang sepenuhnya atau menghentikannya sebelum sesuatu yang tak terduga terjadi? Ketegangan emosional di antara tim meningkat drastis. Dengan cahaya artefak yang terus berdenyut, energi yang semakin aktif, dan fenomena yang tidak bisa dijelaskan, dunia kini menunggu dengan napas tertahan. Misteri ruang Maha Kudus yang sebelumnya hanya legenda kini benar-benar hidup, dan pertanyaan yang paling menakutkan mulai muncul. Apakah manusia siap menghadapi gerbang purba yang mungkin menyimpan kekuatan untuk mengubah atau menghancurkan dunia? Ketika gerbang artefak mulai aktif sepenuhnya, tim Dr. Adrian Kamar menghadapi fenomena yang belum pernah mereka bayangkan. Cahaya artefak yang berdenyut kini melepaskan gelombang energi yang terasa hingga beberapa meter dari sumbernya,
membuat beberapa alat ilmiah rusak secara permanen. Sensor yang sebelumnya menunjukkan fluktuasi kini menampilkan pola yang hampir menyerupai pulsa hidup, seolah gerbang itu memiliki kesadaran sendiri. Insiden pertama terjadi ketika Elena, anggota tim yang paling dekat dengan artefak, tiba-tiba menghilang selama beberapa detik. Semua orang menyaksikan dengan ngeri saat cahaya artefak membesar dan kemudian meredup, meninggalkan keheningan yang mencekam. Elena muncul kembali dengan wajah pucat, menyatakan bahwa ia melihat ruang lain di dalam cahaya itu, penuh dengan simbol dan bayangan yang bergerak mengikuti pikirannya. Ketegangan di dalam tim semakin meningkat. Dokter Kamar mencoba menenangkan mereka, tetapi semua sadar bahwa gerbang ini bukan hanya misteri ilmiah. Sesuatu di dalamnya bereaksi terhadap kehadiran manusia. Diskusi sengit muncul tentang risiko melanjutkan penelitian. Beberapa anggota ingin menutup artefak dan menjauhi gerbang, sementara yang lain bertekad untuk memahami sepenuhnya kekuatan yang mereka hadapi. Dunia luar pun mulai merasakan dampaknya. Sensor pemerintah mencatat fluktuasi energi yang tidak biasa di atmosfer sekitar lokasi penemuan. Media internasional kembali melaporkan fenomena ini dengan judul heboh, "Gerbang Purba mengeluarkan energi misterius," dan "Fenomena aneh mengguncang pegunungan terpencil." Publik mulai panik, sementara teori konspirasi dan rumor menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Fenomena aneh tak berhenti di situ. Beberapa malam, anggota tim melaporkan bayangan yang bergerak di luar gua, meski tidak ada sumber cahaya yang menjelaskan itu. Sensor deteksi jarak jauh merekam bentuk samar yang tampaknya mengikuti pergerakan tim. Rasa takut dan penasaran bercampur menjadi satu, membuat suasana penelitian semakin mencekam. Suatu pagi, ketika Dr. Liang mencoba menstabilkan alat pengukur energi, terjadi ledakan cahaya singkat yang membuat seluruh tim terhuyung. Alat-alat elektronik terbakar, dan cahaya artefak memproyeksikan simbol-simbol kuno ke dinding gua, simbol yang persis sama dengan yang tercatat di naskah kuno. Semua menyadari bahwa artefak ini tidak hanya aktif, tetapi juga mulai mengomunikasikan sesuatu. Dokter Kamar menyadari bahwa mereka kini berada di titik kritis. Artefak tampaknya menuntut sesuatu dari mereka, namun apa yang diinginkan masih misterius. Tim mulai merasa tertekan secara psikologis. Beberapa anggota mengalami mimpi buruk yang terasa nyata, seperti mereka diseret ke dalam dimensi lain yang digambarkan di naskah kuno. Ketika malam berikutnya tiba, cahaya artefak membesar lebih terang dari sebelumnya. Elena kembali mengalami pengalaman aneh. Kali ini menyaksikan makhluk bayangan yang seolah menatap langsung ke matanya, menimbulkan ketakutan yang hampir membuatnya pingsan. Semua tim menyadari bahwa mereka kini berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, sesuatu yang hidup dan mungkin berbahaya. Di luar gua, pemerintah mulai memperketat pengamanan. Drone dan satelit ditempatkan untuk memantau energi yang terpancar, tetapi data yang diterima semakin membingungkan. Setelah insiden misterius di bab 5, energi yang terpancar dari artefak tidak lagi bisa dianggap lokal. Sensor di sekitar lokasi penemuan mencatat fluktuasi medan magnet, gelombang elektromagnetik, dan radiasi energi yang belum pernah tercatat dalam sejarah ilmiah. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa gerbang ini bukan hanya mengancam tim di gua, tetapi juga lingkungan sekitar dan mungkin bahkan seluruh dunia. Fenomena aneh semakin nyata. Cuaca di sekitar pegunungan tiba-tiba berubah ekstrim. Angin kencang, hujan deras, dan petir yang menyerang tanpa alasan meteorologis. Beberapa drone pengawas hilang kontak, sementara sensor satelit menangkap anomali cahaya yang berdenyut dari gua. Dunia luar mulai panik, sementara berita tentang energi misterius ini menyebar lebih cepat daripada sebelumnya. Di dalam gua, ketegangan emosional tim meningkat drastis. Cahaya artefak kini mampu menembus dinding gua, menciptakan ilusi bayangan yang bergerak liar. Beberapa anggota tim mengalami halusinasi visual dan suara, merasa seperti dihubungkan dengan dimensi lain. Dokter Kamar menyadari bahwa mereka berada di tengah kekuatan purba yang tidak bisa diprediksi dan mulai mempertanyakan kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Peringatan dari naskah kuno terasa semakin nyata. Simbol-simbol kuno yang muncul di dinding gua tampak hidup, berdenyut mengikuti ritme energi artefak. Setiap anggota tim yang terlalu dekat dengan cahaya mengalami kelelahan ekstrim, sakit kepala, dan detak jantung tidak teratur, menimbulkan ketakutan bahwa gerbang ini memiliki efek fisik langsung pada tubuh manusia. Di luar gua, pemerintah global mulai mengirim tim ilmuwan dan militer untuk menilai potensi ancaman. Radar energi menunjukkan gelombang yang bergerak ke atmosfer,
menimbulkan kekhawatiran akan bencana global. Media internasional kembali membuat headline dramatis, energi misterius mengancam dunia, dan gerbang purba bangkit, alam semesta terancam. Panik publik meningkat drastis. Sementara itu, tim di gua menghadapi kejutan baru. Elena sekali lagi melihat bayangan makhluk yang lebih jelas dan menakutkan, tampak seperti entitas yang mengintai dari dimensi lain. Beberapa simbol di dinding mulai bergerak sendiri, menimbulkan perasaan bahwa artefak ini sedang menguji atau bahkan mengawasi mereka. Ketegangan di antara anggota tim mencapai puncaknya. Dr. Liang mencoba menstabilkan energi artefak dengan peralatan ilmiah canggih, tetapi usaha itu hanya menimbulkan ledakan cahaya singkat dan lonjakan energi lebih besar. Tim menyadari bahwa gerbang ini tidak bisa dikendalikan dengan teknologi manusia. Satu kesalahan saja bisa menimbulkan konsekuensi fatal. Mereka mulai merasakan bahwa kekuatan yang bangkit lebih besar daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Fenomena mulai memengaruhi lingkungan fisik di dalam gua. Dinding gua retak, batu-batu melayang sejenak sebelum jatuh, dan suara gemuruh rendah terdengar dari kedalaman tanah. Dokter Kamar menyadari bahwa mereka kini berada di ambang krisis. Jika energi ini tidak dapat dikendalikan atau dihentikan, konsekuensinya bisa melampaui batas gua dan memengaruhi wilayah yang lebih luas. Ketegangan emosional dan fisik memuncak. Beberapa anggota tim mulai mempertanyakan apakah mereka harus melanjutkan penelitian atau segera meninggalkan gua, tetapi rasa ingin tahu dan ketakutan akan kehilangan kesempatan penemuan monumental membuat mereka tetap bertahan. Mereka sadar bahwa setiap keputusan bisa menentukan nasib manusia di dunia nyata. Dengan energi artefak yang semakin aktif, fenomena lingkungan yang tidak terkendali, dan ancaman global yang mulai terlihat, dunia kini menahan napas. Misteri ruang Maha Kudus yang sebelumnya hanya legenda kini menjadi kenyataan yang hidup, dan pertanyaan menakutkan menggantung di udara. Apakah manusia siap menghadapi kekuatan purba yang kini telah bangkit, atau apakah mereka telah membuka pintu ke bencana yang tidak bisa ditutup lagi? Setelah hari-hari penuh ketegangan dan fenomena energi yang tidak terkendali, tim Dr. Adrian Kamar akhirnya berhasil menemukan sebuah ruangan tersembunyi di dalam gua. Ruangan itu dipenuhi simbol-simbol kuno yang sama dengan yang tercatat di naskah, tetapi kali ini dalam bentuk relief 3 dimensi yang tampak hidup di bawah cahaya artefak. Semua anggota tim terpana, menyadari bahwa mereka baru saja menyingkap lapisan misteri yang selama ini tersembunyi. Saat mereka mempelajari relief itu, Elena menemukan sebuah pola yang tampak seperti peta atau petunjuk untuk mengakses inti ruang Maha Kudus. Pola tersebut menunjukkan bahwa gerbang tidak hanya mengarah ke dimensi lain, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang bisa mempengaruhi energi alam semesta. Dokter Kamar tercengang. Ini bukan sekadar artefak, tapi kunci untuk sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Para ilmuwan mulai menghubungkan simbol di relief dengan naskah kuno yang mereka terjemahkan. Mereka menemukan peringatan yang lebih jelas. Gerbang bisa membuka kekuatan purba yang mampu memanipulasi ruang dan waktu, tetapi hanya mereka yang memahami rahasia naskah yang dapat bertahan tanpa konsekuensi fatal. Ketegangan tim meningkat. Beberapa anggota mulai merasa takut bahwa mereka mungkin tidak cukup layak atau siap. Tiba-tiba, cahaya artefak membesar dan membentuk pola baru di udara, seperti proyeksi holografik. Pola itu menampilkan makhluk bayangan yang sebelumnya hanya dilihat oleh Elena, tetapi kini tampak lebih nyata dan bergerak dengan tujuan tertentu. Tim menyadari bahwa gerbang ini tidak hanya bereaksi terhadap kehadiran mereka, tetapi juga terhadap pikiran dan emosi mereka. Dr. Liang memutuskan untuk mencoba menafsirkan pola baru itu dengan peralatan ilmiah. Namun, setiap usaha untuk mengukur energi hanya memicu gelombang yang lebih intens, membuat alat-alat elektronik meledak atau rusak. Semuanya menyadari bahwa kekuatan gerbang melampaui kemampuan teknologi manusia, dan bahwa mereka menghadapi sesuatu yang hidup dan cerdas. Di tengah ketegangan, Elena menemukan sebuah fragmen naskah tambahan yang sebelumnya tersembunyi. Fragmen itu berisi petunjuk tentang kunci hati murni, yang sepertinya menjadi syarat untuk mengendalikan gerbang tanpa memicu bencana. Frasa ini membuat tim mempertanyakan niat mereka sendiri dan memunculkan konflik internal. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi tanggung jawab ini? Fenomena di gua semakin intens. Dinding retak, batu-batu terangkat, dan cahaya artefak menembus hingga ke langit-langit gua. Dokter Kamar menyadari bahwa setiap kesalahan, setiap keraguan, dapat memicu kekuatan purba yang tidak bisa dihentikan. Semua anggota tim mulai merasakan tekanan fisik dan psikologis yang luar biasa, seolah energi gerbang menuntut kesadaran penuh dari mereka.
Pada momen dramatis, simbol di relief mulai bergerak dan menyatu dengan cahaya artefak, membentuk gambar yang tampak seperti peta menuju inti ruang Maha Kudus. Semua menyadari bahwa mereka telah mendekati rahasia terbesar artefak ini, sesuatu yang bisa mengubah sejarah, ilmu pengetahuan, dan mungkin seluruh umat manusia. Namun, dengan pengungkapan ini muncul ketakutan baru. Jika gerbang benar-benar aktif, kekuatan yang terkandung di dalamnya bisa keluar dari gua dan mempengaruhi dunia luar. Pemerintah dan badan internasional yang memantau lokasi mulai panik, sementara media global memberitakan fenomena ini dengan tajuk sensasional, "Rahasia Ruang Maha Kudus terungkap, apakah dunia siap?" Dengan semua jawaban mulai terkuak tetapi ancaman juga semakin nyata, dunia kini berada di ambang keputusan kritis. Setelah rahasia Ruang Maha Kudus mulai terungkap, tim Dr. Adrian Kamar menyadari bahwa waktu semakin kritis. Cahaya artefak kini berkedip-kedip seperti denyut jantung yang hidup. Gelombang energi memancar lebih kuat dan tak terkontrol. Bahkan di luar gua, sensor menunjukkan peningkatan radiasi energi yang bisa mempengaruhi wilayah yang lebih luas. Semua menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan misteri, tetapi dengan ancaman nyata yang bisa menghancurkan dunia. Kejadian dramatis pertama terjadi ketika bayangan yang sebelumnya hanya terlihat samar kini muncul secara nyata, bergerak di antara cahaya artefak. Anggota tim yang terlalu dekat merasa tubuhnya tersedot ke arah cahaya. Seolah gerbang itu menuntut mereka untuk memilih atau menguji mereka. Panik dan ketakutan melanda gua, tetapi Dokter Kamar menekankan agar semua tetap fokus dan berpikir rasional. Para ilmuwan kini dihadapkan pada dilema moral dan ilmiah. Beberapa anggota tim berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan ini adalah menutup gerbang dengan risiko tidak dapat memahami rahasia Ruang Maha Kudus sepenuhnya. Yang lain bersikeras untuk melanjutkan, percaya bahwa manusia bisa memanfaatkan energi purba itu untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Perdebatan sengit pun meledak di antara mereka. Di luar gua, dunia mulai merasakan dampaknya. Cuaca ekstrim, anomali medan magnet, dan gangguan satelit membuat pemerintah global memperingatkan kemungkinan bencana. Media internasional menyoroti ancaman ini dengan tajuk-tajuk sensasional, gerbang purba menjadi ancaman nyata, dan manusia melawan kekuatan yang tak terkendali. Kepanikan publik semakin meningkat, menambah tekanan pada tim peneliti. Ketegangan memuncak ketika salah satu anggota tim, Dr. Liang, mencoba mendekati inti artefak untuk menstabilkan energi dengan alat canggih. Sebuah gelombang energi langsung terpancar, menghancurkan peralatan dan menciptakan ledakan cahaya yang hampir membutakan semua orang. Dr. Liang terhuyung, tetapi selamat, menyadari bahwa kekuatan gerbang bisa bereaksi terhadap niat dan emosi manusia. Fenomena di dalam gua semakin dramatis. Batu-batu terangkat, dinding retak, dan bayangan makhluk dari dimensi lain tampak bergerak liar di cahaya artefak. Tim mulai menyadari bahwa mereka menghadapi entitas yang hidup, bukan sekadar energi murni. Setiap langkah salah bisa memicu konsekuensi fatal, dan mereka dipaksa untuk membuat keputusan dalam tekanan yang ekstrim. Di tengah kekacauan, Elena menemukan simbol tersembunyi di relief yang menuntun mereka pada pilihan kritis. Menutup gerbang sepenuhnya dan menghilangkan energi purba, atau mencoba mengendalikannya dengan risiko yang belum dapat diprediksi. Pilihan ini bukan sekadar ilmiah. Ini adalah pertaruhan moral dan eksistensial yang bisa menentukan nasib umat manusia. Diskusi tim menjadi semakin tegang. Beberapa anggota merasa bahwa ambisi manusia telah membawa mereka terlalu jauh dan mendorong mereka untuk menutup gerbang. Sementara yang lain tergoda oleh kemungkinan menguasai kekuatan yang selama ini hanya ada dalam legenda. Setiap detik keputusan ditunda, energi gerbang semakin aktif dan berpotensi memicu kehancuran. Di luar gua, tim militer dan ilmuwan global mulai bersiap menghadapi kemungkinan intervensi. Namun, mereka menyadari bahwa gerbang ini tidak bisa dihentikan dengan kekuatan fisik biasa. Kontrol hanya mungkin dilakukan melalui pemahaman dan kehati-hatian yang ekstrim. Ketegangan global meningkat, dan dunia menunggu dengan napas tertahan. Dengan semua kekuatan yang bangkit, ancaman nyata yang mulai muncul, dan pilihan moral yang ekstrim di depan mata, tim Dokter Kamar kini berada di persimpangan paling kritis dalam sejarah manusia. Misteri Ruang Maha Kudus telah berubah dari legenda menjadi realitas yang hidup dan berbahaya, memaksa manusia untuk membuat keputusan yang bisa menentukan hidup atau matinya dunia. Saat ketegangan di dalam gua mencapai puncaknya, cahaya artefak mencapai intensitas yang hampir menyilaukan.
Semua anggota tim Dr. Adrian Kamar merasakan getaran energi yang tidak hanya memengaruhi fisik mereka, tetapi juga pikiran. Bayangan makhluk dari dimensi lain semakin jelas, seolah menunggu momen untuk menguji setiap langkah manusia. Dunia luar menahan napas, menunggu laporan dari lokasi penemuan yang kini menjadi pusat perhatian global. Dr. Kamar memimpin tim untuk mengambil keputusan terakhir. Apakah mereka akan menutup gerbang sepenuhnya atau mencoba mengendalikannya? Elena dan Dr. Liang menemukan simbol terakhir di relief yang tampak seperti kunci untuk mengaktifkan jalan aman melalui gerbang. Simbol itu menunjukkan bahwa hanya dengan hati yang murni dan niat yang tulus, energi purba bisa dikendalikan tanpa menimbulkan bencana. Ketika mereka mencoba menerapkan simbol tersebut, cahaya artefak berdenyut mengikuti ritme napas tim. Gelombang energi menyebar ke seluruh gua, membuat batu-batu terangkat dan dinding bergetar hebat. Makhluk bayangan tampak bergerak lebih cepat, mendekati manusia, seolah ingin menilai niat mereka. Tim merasakan ketegangan maksimal. Satu kesalahan saja bisa berakibat fatal. Tiba-tiba, cahaya artefak memunculkan portal nyata, gerbang yang memisahkan dimensi mereka dengan ruang misterius di dalam ruang Maha Kudus. Di balik cahaya, terlihat lanskap yang tidak mungkin dijelaskan. Simbol, energi, dan bayangan purba yang bergerak bebas. Semua anggota tim terpana, menyadari bahwa mereka berada di ambang pengalaman yang melampaui batas sains dan logika manusia. Elena, yang paling dekat dengan portal, merasakan energi itu berinteraksi langsung dengan pikirannya. Ia melihat sejarah ruang Maha Kudus, legenda, dan rahasia purba yang telah terlupakan ribuan tahun. Energi artefak seolah menuntut pemahaman penuh dan kesadaran yang murni, menegaskan bahwa gerbang ini bukan hanya tes fisik, tetapi juga ujian moral. Dr. Liang mencoba memetakan energi dengan alat ilmiah, tetapi gelombang yang terpancar begitu kompleks dan hidup sehingga teknologi manusia tidak bisa mengikutinya. Tim menyadari bahwa mereka harus mengandalkan intuisi, keberanian, dan niat yang tulus untuk menavigasi kekuatan purba ini. Setiap keputusan menjadi krusial, karena dunia nyata kini berada dalam keseimbangan rapuh antara keselamatan dan bencana. Di luar gua, radar energi menunjukkan fluktuasi yang memuncak, memicu kekhawatiran global. Para pejabat, ilmuwan, dan media internasional menunggu kabar dari tim, sementara spekulasi tentang potensi bencana atau keajaiban semakin liar. Dunia berada di ujung ketegangan, tanpa bisa campur tangan langsung, hanya bisa menyaksikan bagaimana manusia menghadapi kekuatan purba ini. Ketika semua simbol di relief diaktifkan secara bersamaan, cahaya artefak berubah menjadi stabil dan portal tampak tenang. Makhluk bayangan yang sebelumnya mengintai kini tampak mundur, seolah mengakui keberanian dan ketulusan tim. Dr. Kamar dan tim menyadari bahwa mereka berhasil menemukan keseimbangan. Gerbang bisa dijelajahi tanpa menghancurkan dunia, asalkan niat tetap murni dan energi dikendalikan dengan hati-hati. Momentum ini menandai pengungkapan terbesar, ruang Maha Kudus bukan hanya portal ke dimensi lain, tetapi juga pusat energi purba yang dapat meningkatkan pemahaman manusia tentang alam semesta. Rahasia yang selama ini tersembunyi kini terungkap, legenda menjadi kenyataan, dan ilmu pengetahuan manusia diperluas melampaui batas yang pernah mereka bayangkan. Dengan pengungkapan ini, dunia kini menyaksikan kombinasi ketegangan, keajaiban, dan tanggung jawab yang luar biasa. Dunia kini bergetar setelah laporan dari tim Dr. Adrian Kamar, mengungkapkan keberhasilan mereka menstabilkan energi artefak dan menavigasi gerbang ruang Maha Kudus. Media internasional memberitakan peristiwa ini sebagai penemuan paling dramatis abad ini. Ilmuwan, pemerintah, dan publik terpana sekaligus cemas, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang melampaui sejarah dan sains manusia. Dr. Kamar dalam konferensi darurat menjelaskan bahwa ruang Maha Kudus bukan sekadar portal atau artefak purba, tetapi pusat energi yang mampu memengaruhi dimensi dan hukum alam. Ia menekankan bahwa keberhasilan mereka menstabilkan gerbang terjadi karena niat murni dan kerja sama seluruh tim. Peringatan moral ini segera menjadi headline global. Kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang tak tertandingi. Fenomena yang sebelumnya tak bisa dijelaskan kini menjadi nyata. Laporan menunjukkan cahaya artefak yang stabil tetap memancar, bayangan makhluk misterius tidak lagi mengancam, dan gelombang energi kini dapat dikontrol. Ilmuwan mulai mencatat data yang belum pernah tercapai, mempelajari simbol-simbol kuno yang kini bisa diterjemahkan, membuka bab baru dalam pemahaman manusia tentang alam semesta. Di luar gua, efek energi mulai terasa di wilayah sekitarnya.
Cuaca kembali normal, medan magnet stabil, dan satelit menunjukkan pola energi yang harmonis. Namun beberapa ahli memperingatkan bahwa fenomena ini hanyalah awal. Ruang Maha Kudus menyimpan potensi yang jauh lebih besar, dan manusia harus bijak dalam menjelajahinya. Dunia menatap penemuan ini dengan rasa kagum dan waspada. Elena dan anggota tim lainnya kini menjadi saksi hidup dari sejarah yang berubah. Mereka berbagi pengalaman dramatis mereka. Bayangan misterius, cahaya yang hidup, dan sensasi seolah berada di dunia lain. Kisah ini membuat publik terpesona, namun juga menciptakan rasa takut akan kekuatan yang belum sepenuhnya dipahami. Dr. Liang menekankan bahwa ilmu pengetahuan kini memasuki era baru. Artefak dan gerbang ini menawarkan kemungkinan untuk memahami dimensi yang sebelumnya hanya ada dalam legenda dan mitos. Namun, ia juga memperingatkan bahwa keserakahan atau niat buruk bisa membawa bencana yang tak terbayangkan. Dunia harus belajar untuk menyeimbangkan rasa ingin tahu dengan tanggung jawab. Pemerintah global menempatkan lokasi gua di bawah pengawasan ketat, sementara tim internasional ilmuwan bersiap mempelajari artefak dengan protokol keselamatan yang belum pernah ada sebelumnya. Masyarakat dunia merasa tercengang. Sebuah tempat terpencil di pegunungan kini menjadi pusat perhatian global, simbol dari misteri dan kekuatan yang belum sepenuhnya bisa dikendalikan. Simbol dan naskah kuno kini menjadi bahan penelitian intensif. Para ahli mulai menggabungkan sejarah, energi, dan ilmu fisika modern untuk memahami pesan tersembunyi dari ruang Maha Kudus. Semua menyadari bahwa penemuan ini bukan hanya fenomena arkeologi, tetapi juga peringatan moral dan filosofis. Manusia harus bijak menghadapi rahasia yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketegangan, rasa kagum, dan sensasi misteri kini bercampur. Dunia telah menyaksikan bagaimana legenda bisa menjadi kenyataan, bagaimana misteri purba bisa hidup, dan bagaimana manusia bisa menghadapi kekuatan yang tampaknya tak terkendali. Semua ini membentuk babak baru dalam sejarah umat manusia, di mana pengetahuan dan kebijaksanaan menjadi senjata utama. Dengan kesimpulan ini, ruang Maha Kudus tetap misterius, tetapi manusia telah membuka pintu untuk menjelajahinya dengan hati-hati. Dunia kini menyadari bahwa kekuatan purba bisa dimanfaatkan atau menghancurkan, tergantung pada niat dan kesadaran manusia. Misteri yang selama ini tersembunyi kini terbuka, dan masa depan menunggu dengan napas tertahan, antara kagum, takut, dan penuh rasa ingin tahu. Dunia masih berguncang setelah pengungkapan ruang Maha Kudus. Media internasional menyoroti penemuan Dr. Adrian Kamar dan timnya sebagai penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Judul-judul heboh memenuhi headline, Gerbang Purba Mengubah Sejarah, Misteri yang Kini Nyata, dan Manusia di Ambang Era Baru. Publik terpesona, namun rasa takut terhadap kekuatan purba yang baru terungkap tetap membayangi setiap pemberitaan. Di dalam gua, tim Dr. Kamar masih berada di pusat energi artefak. Meskipun cahaya artefak kini stabil, gelombang energi masih terasa hidup, seolah menunggu manusia untuk bereaksi. Semua anggota tim merasa kewaspadaan tetap tinggi. Mereka menyadari bahwa ruang Maha Kudus bukan sekadar penemuan ilmiah, tetapi entitas purba yang terus mengawasi. Ilmuwan dari berbagai negara mulai mempelajari artefak dan naskah kuno secara intensif. Setiap simbol, setiap energi, dipelajari untuk memahami bagaimana gerbang ini bekerja dan bagaimana manusia bisa mengendalikannya dengan aman. Diskusi antara ilmu fisika modern dan legenda kuno menciptakan babak baru penelitian yang belum pernah ada sebelumnya, memadukan sains dan misteri purba. Sementara itu, pemerintah global menegaskan pengawasan ketat di lokasi gua. Radar energi, satelit, dan sensor lingkungan dipasang untuk memantau fluktuasi apapun. Dunia sadar bahwa jika kesalahan terjadi, ancaman yang muncul bisa memengaruhi wilayah yang luas. Ketegangan internasional meningkat, dan spekulasi tentang kemungkinan bencana global menjadi sorotan publik. Elena dan anggota tim lainnya berbagi pengalaman dramatis mereka dengan dunia. Kisah bayangan misterius, cahaya hidup, dan sensasi memasuki dimensi lain menjadi cerita yang memukau, sekaligus menakutkan. Publik menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan kombinasi ketegangan, keajaiban, dan misteri yang sebelumnya hanya ada dalam legenda. Dr. Liang menegaskan bahwa energi gerbang bisa menjadi sumber pemahaman baru tentang alam semesta. Jika digunakan dengan bijak, potensi ruang Maha Kudus bisa mengubah ilmu pengetahuan dan teknologi manusia. Namun, ia memperingatkan bahwa keserakahan atau niat jahat bisa membawa bencana yang tak terbayangkan. Nasihat ini menegaskan bahwa penemuan ini bukan sekadar prestasi ilmiah,
tetapi ujian moral bagi umat manusia. Fenomena di sekitar gua kini lebih stabil, tetapi dunia masih bisa merasakan getaran energi yang lembut di atmosfer. Cuaca ekstrim berkurang, tetapi beberapa ahli memperingatkan bahwa gerbang ini tetap aktif, menunggu interaksi manusia berikutnya. Kekaguman bercampur dengan rasa waspada, menciptakan ketegangan global yang tidak bisa diabaikan. Simbol dan naskah kuno yang kini dapat diterjemahkan menegaskan pesan moral dari ruang Maha Kudus. Hanya manusia dengan niat murni dan kesadaran penuh yang bisa memanfaatkan kekuatan purba ini tanpa menimbulkan bencana. Pesan ini menyebar ke komunitas ilmiah, spiritual, dan publik, menegaskan bahwa penemuan ini lebih dari sekadar sains. Ini adalah pelajaran tentang tanggung jawab manusia terhadap kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketegangan, rasa kagum, dan misteri kini berpadu. Dunia menyadari bahwa legenda bisa menjadi kenyataan, dan bahwa manusia telah berinteraksi langsung dengan kekuatan yang selama ribuan tahun tersembunyi. Penemuan ini membuka bab baru sejarah umat manusia, di mana batas sains dan mitos bersatu, menciptakan era baru penuh kemungkinan dan risiko. Dengan semua pengungkapan, respons global, dan sensasi misteri yang luar biasa,